Keputusan Kementerian Perhubungan memangkas alokasi dana subsidi transportasi massal perkotaan tahun 2025 dipertanyakan. Subsidi melalui program pembelian layanan atau By the Service transportasi itu menyusut dari 437,9 miliar rupiah menjadi hanya 177,5 miliar rupiah untuk tahun ini. Hal ini pun berdampak pada cakupan subsidi yang tadinya 11 kota menjadi 6 kota. Mengapa demikian, bukankah harusnya pemerintah berpihak pada pengguna angkutan umum? Kita akan membahasnya dengan Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI Joko Setiawarno. Selamat sore Pak Joko. Selamat sore Mbak Diana. Pak Joko, ini ada pemangkasan anggaran, ini saya presentasikan ini kurang lebih 56,9%. Apakah menurut Anda pemangkasan anggaran ini artinya adalah ketidakberpihakan pemerintahan yang baru ini kepada pembangunan transportasi umum? Bisa Anda komentari soal itu? Ya, saya kira itu mesti ada pengaruhnya dengan program makan bergizi gratis ya. Tidak hanya di transportasi sektor lain juga sama. Artinya program ini juga bagus, tapi tentunya jangan sampai ada program lainnya menjadi berkurang karena transportasi juga kebutuhan dasar. Ya, apalagi kita ketahui angkutan umum perkotaan di Indonesia itu banyak yang menurun. Bahkan bukannya perkotaan, pusat itu juga ada program namanya angkutan bis perintis. Itu juga ada pemangkasan, padahal itu juga untuk daerah-daerah miskin, daerah 3T, perbatasan ya. Nah, yang perkotaan ini masuk kategori sebenarnya stimulan diberikan kepada daerah kira-kira 3 sampai 5 tahun diambil oleh daerah. Nah, kasusnya sekarang ini yang ramai memang di Bali. Karena beberapa daerah lainnya ketika handover oleh daerah mereka itu mau menerima. Contohnya di Kalimantan Selatan, di Trans Banjar Bakula. Itu Pemdanya senang itu. Senang artinya menerima handover dari pusat setelah diberi stimulan. Itu diberikan ya selama 3 tahun mereka mengambil alih dan muncullah bantuan-bantuan juga dari daerah-daerahnya sebagai feeder. Umpamanya Banjar Bakula itu ada Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, kemudian Martapura, Kabupaten Banjarmasin maksudnya ya, kemudian Tanah Laut dan sebagainya. Di Solo juga sama. Nah, masalahnya di Bali ini Pemdanya belum mau mengambil alih. Padahal kalau dilihat sebagai kota pariwisata, angkutan umum itu sangat penting sekali. Apalagi memang dengan angkutan umum tadi kita sudah lihat ya, pendapat masyarakat mereka akan memangkas pengeluaran pembiayaannya ke bulanan. Karena di Indonesia itu kalau tidak menggunakan angkutan umum itu pengeluarannya sudah rata-rata di atas 25% dari penghasilan yang didapat per bulan untuk transportasi dan itu sangat memberatkan bagi masyarakat sebenarnya. Gitu. Jadi cukup tinggi juga. Benar Pak, ini juga sebenarnya yang menarik untuk kita bahas begitu ya, karena logikanya sebenarnya yang menggunakan transportasi umum itu adalah sebenarnya masyarakat yang menengah ke bawah begitu. Artinya kan berarti beban masyarakat berpotensi bertambah begitu. Tapi kalau kita bahas terlebih dahulu begitu, tadi Anda sebutkan di Bali ramai karena Pemdanya tidak menjalankan begitu ya, berbeda halnya di beberapa kota lainnya seperti atau provinsi lainnya seperti di Kalimantan Selatan. Kementerian Perhubungan kan sebenarnya sudah menyebutkan begitu ya di beberapa media bahwa alasan pemangkasan ini untuk bisa menggerakkan pemerintah daerahnya untuk bisa lebih swadaya begitu, untuk bisa menggerakkan anggaran daerahnya sendiri begitu. Nah, menurut Anda apakah memang daerah-daerah yang dikurangi ini sudah cukup mumpuni begitu? Karena kalau kita lihat di Surakarta tadi Anda sempat sebutkan ya Pak Joko ya, meskipun memang pemerintahnya ini menerima begitu, tetapi ada beberapa bus operasional dan rute yang dikurangi begitu. Ya begini, ini sebenarnya setelah saya lihat itu tergantung dari political will dari kepala daerahnya ya. Ada kabupaten kota yang APBD-nya 1,8 triliun, itu Kota Palu. Mereka mau menyelenggarakan angkutan umumnya sendiri tanpa bantuan dari pusat. Kota Semarang APBD-nya itu 5,5 triliun. Mereka menyisikan sekitar 260 miliar untuk 12 koridor. Jawa Tengah juga ada. Kami mencatat tuh ada selain Jakarta tuh ada 24 Pemda dengan APBD-nya tanpa ada stimulan dari pusat. Pusat itu kan memberi stimulan agar nanti ini bergantian lah ya, tahun ini bergantian ada kota tambahannya kota Manado sama Pontianak, tapi dengan pengurangan ini mestinya banyak kota jadinya berkurang.
yang harusnya katakanlah satu kota 5 koridor jadi cuma 2. Nah, ini yang menjadi masalahnya. Kenapa harus turun sebanyak ini gitu kan ya. Mhm. Nah, mestinya ini diperbanyak karena Pemda kita itu totalnya udah sekitar 500 lebih lah harus ditangani. Padahal kita pengennya katanya pengen Indonesia emas gitu kan ya, tapi angkutan umum kita tidak diperhatikan. Kalau kita mau maju ya angkutan umumnya harus bagus, tidak bisa seperti ini begitu. Oke, Pak Joko, saya mau spesifik ke Bali begitu yang tadi Anda sebutkan ini cukup ramai begitu. Nah, ini kalau di Bali menurut Anda sebenarnya apa penyebabnya pemerintah merasa tidak sepenting itu menghidupkan kembali Transdewata? Apakah memang dalam pandangan Anda atau dalam riset Anda begitu dalam pembicaraan masyarakat transportasi Indonesia ini memang Transdewata tidak jadi transportasi utama sehingga tidak begitu dalam tanda kutip esensial dalam kehidupan masyarakat lokal Bali atau seperti apa? Ya, kalau kelihatan APBD-nya ya, Provinsi Bali itu APBD sekitar 6 triliun. Kabupaten Badung itu masuk apa aglomerasi yaitu 10 triliun. Tapi yang menarik itu ada Kabupaten Gianyar, kalau nggak salah sekitar 2, lebih lah triliun ya. Tapi dia bisa mengalokasikan sampai 19 miliar untuk angkutan anak sekolah. Anak sekolah di Kabupaten Gianyar itu gratis gitu kan. Nah, kalau ini mau dilihat seperti perbandingannya, ini kan tinggal kemauan politik aja. 6 triliun katakanlah, kalau ada opsi pilihan dari sesuai dengan PP 23 PP 35 tahun 2023 itu 10% dari pajak kendaraan bermotor itu diberikan untuk perasaan dan sarana transportasi. Artinya katakanlah ambil 5% dari pajak kendaraan bermotor. Itu masih bisa kok untuk membiayai Transmetro Dewata ini dari provinsi ya. Belum lagi nanti kabupaten kota yang masuk di sana ada Kota Denpasar, ada Badung, ada Tabanan, kemudian ada Gianyar. Itu sangat mensupport andai itu seperti kalau meniru di Kalimantan Selatan. Artinya kita ada model yang bagus lah gitu ya. Itu sama-sama dari pusat diberi stimulan mandiri, tapi ini kok tidak mau. Mestinya itu bisa, kalau melihat APBD-nya. Gitu. Mestinya bisa, hanya tinggal political will-nya. Kalau begitu, apa yang harus dikuatkan, Pak? Apakah memang harus ada revisi Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan untuk bisa memastikan political will itu tidak perlu menunggu niat dari kepala daerahnya begitu, tetapi memang sudah jadi sistem gitu? Begini, kami sudah mengusulkan dalam revisi Undang-Undang Angkutan Jalan agar ada mandatori angkutan umum. Melihat di Indonesia itu ada 2 daerah, mereka punya perda. Di Pekanbaru disebutkan maksimal 5% APBD untuk angkutan umum. Di Kota Semarang perdanya menyebutkan minimal 5% APBD untuk angkutan umum. Artinya bagaimana kita buat mandatori agar 5% APBD digunakan untuk angkutan umum. Jadi itu mandatori seperti halnya pendidikan, ya, kesehatan. Termasuk juga pusat. Pusat menggelontorkan ya buatlah maksimum 3% dari APBN. Itu untuk apa? Untuk memberi stimulan bagi kota-kota yang memang tidak bisa seluruhnya, jadi ada seperti DAK lah. Kemudian untuk angkutan pedesaan, termasuk juga angkutan bis perintis itu kan juga dibutuhkan juga. Jadi ada APBD, ada APBN. 5% APBN, APBD, 3% dari APBN itu mandatori dalam revisi Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang kami akan usulkan seperti itu. Sehingga tidak ada tarik menarik seperti ini, ada program baru sehingga mereka menjadi terdampak juga begitu. Karena Mhm. ini dampaknya luar biasa lah. Karena angkutan umum ini di Jawa Tengah katakanlah, kalau nggak ada angkutan umum, itu ternyata angka putus sekolahnya meningkat. Angka putus sekolah meningkat, usia anak, perkawinan usia anaknya meningkat. Dan apa, stuntingnya juga meningkat. Jadi stunting bukan karena disebabkan gizinya buruk, tetapi juga karena tadi perkawinan usia anak tadi meningkat begitu. Belum Mhm. lagi nanti inflasi di daerah juga tinggi dan sebagainya. Mhm. Gitu. Bahkan banyak loh kalau dilihat kawasan-kawasan perumahan yang dibangun, ya itu yang mangkrak. Artinya tidak ada angkutan umumnya. Makanya ini penting sekali kita membangun kawasan perumahan juga disertai angkutan umum. Kalau tidak ya siapa mau beli rumah dan beli kendaraan kan cukup mahal juga, membebani juga oleh masyarakat. Gitu. Mhm. Karena memang transportasi adalah isu yang esensial begitu ya Pak ya, isu metropolitan Betul. sehingga apabila satu tidak dibenahi berdampaknya tadi seperti yang Pak Joko sebutkan ke perkawinan anak usia muda dan lain sebagainya. Terima kasih Pak Joko, kita harapkan bahwa memang political Masih will itu dan juga usulan-usulan yang tadi Anda sebutkan 5% ya dari APBD ini bisa segera terrealisasi sehingga angkutan umum dan keberpihakan pemerintah bisa semakin terlihat untuk para pengguna angkutan umum, termasuk saya yang juga menggunakan angkutan umum. Terima kasih Pak Joko, selamat sore. kasih boleh.